Mulia sekali cita-citamu nak. Sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh dalam semua segmen kehidupan kita. Kalian sebagai siswa, sungguh-sungguh jadi siswa. Jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Sampati SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Bersama dengan saya Asyifa Melidia, siswi SMA Negeri 4 Bukit Tinggi. Jadi teman-teman semuanya dimanapun berada, hari ini Syifa tuh berada di antara orang-orang penting, orang-orang sibuk. Lumayan sibuk sebenarnya, karena di sini ada Bapak Adib Alfikri, ada Bapak Mardison juga, dan ada Ibu Kepala Sekolah Ibu Elina Verma. Waduh, Syifa jadi nervous nih di antara orang-orang penting. Jadi kita bicara santai aja ya Pak ya, Syifa juga takut nih. Sebelum itu kita ke Bapak Adib dulu. Siapa boleh manggil Bapak Adib? Boleh. Ntar nggak boleh gitu. Bapak sebagai apa ya? Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, benar Pak? Ya, betul. Benar. Ya. Kalau Siapa boleh tahu pekerjaan Bapak tuh di sana ngapain aja sih Pak? Waduh. Ya bisa jadi sebagai informasi Siapa juga mau gitu Ya. jadi kepala dinas. Jadi kerja kepala dinas itulah jadi seorang manajer. Ya, jadi manajer, apa yang diurusi, ya, mulai dari hal yang ya sifatnya kebijakan dan pengawasan untuk hal yang sifatnya teknis. Contoh ya, membuat regulasi, aturan-aturan ya yang biasa Sifa rasakan di sekolah seperti kalender pendidikan. Jadi Kapan- Bapak yang bikin? Iya dong, ya. Bapak yang bikin bersama dengan tim. Wah, Siapa timnya? Ada Pak Madison, ada Bu Edi, kepala sekolah, ya. Jadi banyak, termasuk manajemen, soal sarana prasarana, peningkatan kualitas pendidikan, ya. Ya, jadi banyak hal, termasuk mohon maaf, berkunjung ke sini juga kerjanya kepala dinas. Lihat Sipa lagi ngapain di sini. Ternyata lagi cuap-cuap. Ya, lagi cuap-cuap ya. Dan kepala dinas juga harus bisa juga cuap-cuap. Itu. Jadi talentanya harus banyak. Iya, harus bisa ya, Nggak bisa Pak. hanya bisa memberikan arahan ke Pak Mardison dan Bu kepala sekolah aja, juga harus bisa cuap-cuap bisa juga. Iya. Betul. Jadi Bapak lebih ke apa ya, membuat peraturan dan juga membuat kalender gitu-gitu ya Pak ya. Mengatur secara komprehensif. Mengaturnya. Ya. Dan kalau ke Pak Mardison, Bapak sebagai Kepala Cabang Dinas. kepala cabang dinas. Oh, jadi di bawah dari. Iya. Oh, benar. Kalau Bapak kerjanya di sana? Kalau saya itu perpanjangan tangan dari Pak Kadis. Jadi kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan oleh Pak Kadis, kami yang memantau di seluruh sekolah yang ada di Sumatera Barat, SMA, SMK, SLB. Nah, itulah Pak Kadis memberikan kewenangan kepada kami untuk melakukan pengelolaan, pemantauan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, termasuk pengelolaan pembinaan pegawai kita, GTK kita, guru tenaga kependidikan, termasuk peningkatan mutu di sekolah. Semuanya apa yang menjadi tugas dari Pak Kadis, itu dilimpahkan kewenangannya sebagian kepada kami. Jadi gini sih Pak, ya Pak Madison ini, saya kan kepala dinas Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat ini ada 19 kabupaten kota. Ya. Kan terlalu luas. Iya, nggak Nggak mungkin Bapak sendiri doang. Saya jadi Superman nanti, kan? Khusus 19 kabupaten kota. Iya. Makanya harus ada Pak Mardison. Untuk wilayahnya Pak Mardison ini wilayah 1. Jadi ada Bukit Tinggi, Agam. ada Agam, Padang ada Panjang. satu lagi Padang Panjang. Padang Panjang. 3 kabupaten kota ini kepala dinasnya Pak Mardison di sana. Waduh. Ya, saya damping-damping Pak Mardison. Gitu. Bukan Pak Kadis yang mendampingi saya yang mendampingi Pak Kadis. Balik ya Pak. Oh, balik ya. Aduh. Ya, berarti sama-sama penting nih kerjaan Bapak berdua. Kalau Ibu kita udah tahu lah kepala sekolah. Enggak, Ibu, ini jadi host. Iya dong, jadi host di sini. Jadi kalau Pak Karis datang, didampingi oleh Pak Kacapdin, yang jadi hostnya tuan rumahnya Ibu. Ibu yang Kelop ini.
Jadi ibu tukang eksekusi. Gitu. Peraturan yang Iya. sudah dilahirkan oleh dinas, kemudian turun ke cabang Betul. dinas. Nanti apa-apa yang menjadi ketentuan atau peraturan atau edaran dan lain-lainnya, kapan kita mulai libur, karena itu jadi bukan bapak yang menyampaikan ke sekolah, ibu yang menyampaikan. Iya. Itu tukang eksekusi. Benar-benar. Satu lagi sih Pak ya, ini contoh ya. Kita kan udah buat kebijakan bagaimana meningkatkan kualitas ya sekolah, misalnya pendidikan khusus untuk di sekolah. Beliau melalui Pak Kacabdin ngajak saya ke sini, Pak, kami buat inovasi. Makanya saya tadi pelongok-pelongok sini, ngapain, apa nih kejadian. Ini bagian inovasi. Iya. Jadi apa, Sempati .tv. .tv. Ini luar biasa dan ini saya berikan apresiasi buat semua sekolah yang ada di Sumatera Barat. Rasanya, ini rasanya ya, mudah-mudahan saya tidak salah, baru satu-satunya yang begini. Ya. SMA pertama. SMA. Betul. Pertama. Jadi dan satu-satunya pula yang pertama yang wawancari saya Sipa. Aduh. Salam Benar. satu. Kehormatan sekali. Hebat ini. Lagi ngomong-ngomong asik lupa. Minal aizin wal faizin. Oh iya, mohon maaf Aduh. lahir batin. Walaupun sekarang udah nggak suasana lebaran. Tapi masih Tapi bulan masih Syawal. Masih bulan Masih Syawal, bulan ya. Syawal. Panjang lebarannya, tenang sih Pak ya. Oh bisa THR Pak. Oh bisa. Bisa nanti ya. Waduh dapat THR. Alhamdulillah gitu. Nah dan karena tema kita pada hari ini itu adalah perpustakaan, kita bakal berdiskusi ataupun berbincang-bincang seputar dengan perpustakaan, boleh literasi atau apapun itu ya Pak. Oke, untuk yang pertama Pak, kan SMA 4 ini punya banyak inovasi Pak di Yeah. perpustakaannya. Ada di antaranya itu seperti .tv ini. Terus ada juga klinik eksplorasi, ada juga biblioterapi dan juga banyak lagi. Menurut Bapak gimana gitu loh? Inovasi ini tuh udah bagus, apakah masih ada yang kurang atau gimana gitu? Jadi gini, pas saya tadi dibawa ke sini, disampaikan, dilaporkan oleh Pak Madison, pertanyaan saya pertama itu aja, ini idenya dari siapa? Waduh. Nah, putar, ternyata ibu kepala sekolah yang punya Waduh. ide. Maka kepala sekolahnya top char juga. Ya Ya. dong, kalau nggak ada ibunya nggak jalan ini ya Pak. Saya akan usulkan ke Pak Gubernur jadi langsung jadi kepala dinas aja. Tapi setelah saya. Setelah saya kok. Dinas. Habiskan saya. Langsung naik pangkat. Gitu. Jadi secara inovasi kita berikan apresiasi. Dan itu banyak. Tadi saya sudah dilihatkan bagaimana barcode, klik barcode-nya lalu keluar. Dan saya juga sudah lihat beberapa siswa ya, teman-temannya Sipa tadi lagi bikin Iya. ya, lagi meng-create bagaimana ini tadi saya sudah lihat bidang tanaman, tumbuhan Iya. ya. Nah, saya tanyakan bagaimana caranya. Itu luar biasa. Anak-anak kelas 10 udah bisa main Google Set ya. Udah membuat semuanya sehingga nanti insya Allah tampil ya, tinggal klik ya, dan itu luar biasa. Jadi banyak tadi ada beberapa ya, termasuk konsep perpustakaan ya, yang digital, yang artinya begini, kita harus bisa membuat sebuah move on kan cara pandang kita, cara pikir kita terkait dengan pustaka. Pustaka di zaman Bapak dulu itu dimana kesannya itu duduk, tangannya di depan, nggak boleh ini, lalu buku, pokok semuanya mencekam. Iya begitu Pak Madison. Saya dulu nggak boleh, jadi saya mohon maaf termasuk yang nggak suka ke perpustakaan dulu. Karena apa? Karena suasananya nggak enjoy. Nah sekarang tadi udah dilihatkan bisa sambil ada entertainnya ya. Jadi pustaka itu memang harus seperti itu. Jadi jangan bikin kita ini jenuh. Termasuk suasana lingkungannya ya, desainnya ya kan. Itu mempengaruhi. Karena kalau di perpustakaan itu kan substansi aktivitasnya adalah membaca. Nah, bagaimana kita membaca akan bisa tahan lama apabila suasananya enggak menyenangkan. Iya. Apa? Kalau suasana menyenangkan apa? Paling cepat apa? Ngantuk. Nah, itu dia. Baru satu baris baca ngantuk datang. Karena apa? Karena enggak ini. Tapi kalau seandainya pas capek dikit lihat, waduh, ini
sini ya kan apa ya, matanya bisa tertantang gitu ya. Gitu. Jadi artinya saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Jadi Pak Kacapdin, Pak Madison, Ibu ya, jangan berhenti sampai di sini. Apalagi saya dengar sekarang kita lagi berjuang Ke ya nasional. untuk tingkat nasional. Internasional. Nah ini tugas Siva nih, mohon doa ke semua Ya. apa nama, bukan pemirsa, pemirsa ya. Iya, sahabat sempati. Sahabat sempati. Sahabat sempati semua, doakan ya SMA 4 Negeri Bukit Tinggi ini juara 1 nasional untuk Amin. perpustakaan. Amin Ya Allah. Ini kalau iya nanti ini kita bikin syukuran nanti di sini. Wah. Syukuran besar-besaran. Bikin syukuran. Ya bikin syukuran dan saya bilang di forum ini Bu, kalau juara 1 kita nazar, saya menyumbangkan 1 ekor kambing untuk kita ya, untuk pestanya untuk syukuran. Tapi syaratnya juara 1 ya. Juara 1 dong. Kalau juara Jangan dua, Pak. harap-harapan, Pak. Kalau juara Kalau dua, kita mau meminta itu, jangan minta yang kecil, yang besar dong. Iya ya, jangan tanggung-tanggung, masa minta ya Allah berikanlah yang esek-esek, jangan. Berikan yang terbaik ya. Harus juara 1. Nah, nanti kalau sananya dapat harapan 3 nanti kita atur aman. Pokoknya tetap ada syukuran. Ya. Gitu ya. Ini semua ya sahabat sempati ya. Benar-benar. Berarti perpustakaan tuh perlu banget ya Pak ya, yang penuh inovasi dan juga kreativitas. Karena dulu Siva juga di SD itu lihat perpustakaannya gila kayak rumah hantu Pak. Nah, itu kan benar kan. Gelap banget gitu. Mau baca ini apa tulisannya gitu kan. Iya. Jadi sekarang udah lihat di SMA, wih ini kok beda banget gitu loh Ya. ketika di SD. Kayak Tanya dulu kepala sekolahnya siapa? Itu masalahnya. kepala sekolahnya siapa ya Pak? Itu dia. Ini beda dia. Iya, iya. Kalau itu ibunya udah kepala sekolahnya kreatif. waktu itu masih kolonial, sekarang milenial. Udah milenial. Nah, sekarang eranya milenial. Iya, iya. Kalau ibunya sekarang udah kreatif Iya, ya Pak ya. iyalah. Udah banyak inovasinya. Kalau untuk Bapak Mardison sendiri, gimana pendapat Bapak tentang inovasi yang ada di perpustakaan ataupun di SMA 4 Badari Pak? Izin Pak Kedis. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa karena terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh SMA 4 Bukit Tinggi. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, dulu pustaka kita itu sangat mencekam. Sekarang tidak lagi, karena pustaka itu bukan ditentukan oleh banyaknya buku-buku yang ada di pustaka, karena pustaka kita sudah dikembangkan dengan sistem digital. Nah ini yang dikembangkan oleh SMA 4 Bukit Tinggi, luar biasa sekali. Karena ada e-booknya sekitar 4.000 ya. Iya, 4.000 judul. Sudah 6.000. Oh, sudah 6.000. Wah, itu luar biasa itu. Nah, tambah lagi kita itu berada di revolusi industri 4.0. Kita harus mempersiapkan generasi muda kita dengan 3 komponen pokok itu. Yang pertama karakter, yang kedua kompetensi. Untuk mewujudkan bagaimana karakter meningkat, kompetensi bisa diperbaiki, itu dengan literasi. Iya. Nah, itu sudah dilakukan oleh SMA 4 Bukit Tinggi. Kita lihat saja tadi untuk peningkatan karakter. Ada klinik eksplorasi ya. Iya. Klinik eksplorasi itu adalah bagaimana menyalurkan minat bakat anak. Nanti ditampilkan pula. Ini luar biasa karakter anak nanti itu. Tambah pula klinik biblioterapi ya. Iya. Itu juga menunjang bagaimana memperbaiki karakter anak. Nah, kemudian untuk kompetensi itu barcode setiap tiang-tiang sekolah itu sudah ada semuanya. Itu menambah wawasan kan, luar biasa sekali. Jadi artinya sama dengan Pak Kadis tadi, kami sangat menghimbau kepada seluruh sahabat Sempati untuk mendukung program ini. Tambah lagi sistem penerimaan peserta didik baru sekarang itu tadi Pak Kadis yang muncul itu kelas 10. Ya, luar biasa. Kalau dulu tidak ada tuh Pak Kadis. Karena di SMA 4 ini input yang kami terima di sini itu di bawah SMA 1, di bawah SMA 2, di bawah SMA 3 baru masuk Di di bawah sini. SMA 5 lagi. Nah, kalau sekarang itu sudah melalui sistem zonasi. Jadi anak-anak yang berpotensi yang berada di wilayah SMA 4 itu akan masuk kesempatan. Maka itulah muncul bibit-bibit seperti Siva, seperti Putri, seperti rekan-rekan yang lain yang menayangkan kemampuan-kemampuan luar biasa tadi. Jadi kalau tadi Pak Kadis
mari kita berdoa supaya kita dapat juara 1. Pak Kadis akan menyumbangkan seekor kambing. Tentu tidak mungkin Pak Kacapdin menyumbangkan sapi. Itu di bawah Pak Kadis. Iyalah. Nah, kalau Pak Kadis kambing, tentu Pak Kacapdin nanti ayam di bawah Pak Kadis kan. Tapi kalau Pak Kadis tadi sapi, kata beliau, nah, ini terpaksa juga kambing Pak Kacapdin kan. Jadi sama-sama kita berdoa dan mewujudkan supaya perpustakaan SMA Negeri 4 Bukit Tinggi memperoleh predikat terbaik. Amin. Mungkin itu sih Pak. Baik ya, jadi sahabat Sempati semua, mari saya akan mencoba wawancarai Sipa dulu. Waduh, diwawancara. Biar saya yang wawancari. Biasanya kan Sipa yang wawancarai, Iya, saya yang wawancarai. Serangan balik. Kira-kira Sipa, apa cita-cita Sipa? Sahabat Sempati, mari kita dengar ya. Oh. Cita-cita Syifa tuh mau jadi guru, Pak. Oh iya, mulia sekali cita-citamu nak. Amin, Pak. Mulia sekali Pak. Iya mulia sekali. Lanjut terus. Ya soalnya Guru yang bagaimana? ya gurunya yang baik lah, Pak. Iya. Yang bisa memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Oke. Ya tolong dibantu ya, Pak. Lalu apa aja tahapan untuk mencapai guru yang baik? Sudah ada desainnya? Oh, sudah mulai apa ya, Pak? Jadi baby sister gitu. Dekat sama anak-anak. Oh gitu. Aduh. Saya Pak. Oke, lanjut Sipa. Iya, Pak. Nah, Ibu, kan kita ada inovasi terbaru. Namanya itu Kacio Sempati. Oh, Apa iya. itu, Ibu? Kacio. Ya, terima kasih sih Pak. Iya, Bu. Di dalam komponen literasi itu salah satunya adalah literasi finansial. Jadi konsep literasi finansial itu berarti intinya di keuangan. Maka untuk SMA 4 kita memiliki 2 jargonnya di finansial tersebut. Yang pertama, kita bikin pohon literasi ada di dalam pustaka. Pohon tersebut menginformasikan seluruh mata uang di dunia yang beredar di tahun 2021 ini. Jadi negara manapun apa-apa saja jenis mata uangnya, maka di pohon literasi itu akan bisa dilihat oleh siswa. Sehingga di dalam kumpulan uang-uang tersebut, tahulah ada uang tuh yang kayaknya dia rebah atau landscape. Kiranya ada juga yang tegak. Iya. Kita nggak tahu sebelumnya. Iya. Ternyata di negara Italia, Pak, uangnya itu orangnya itu berdiri gitu. Kalau kita kan rebah semuanya landscape. Kemudian di literasi itu juga dimunculkan, Pak, 10 harga mata uang tertinggi di dunia dan 10 mata uang terendah di dunia. Nanti dikurskan ke rupiah. Jadi terasalah bahwa uang kita ini dibandingkan euro segini cuma. Kemudian kalau dibandingkan Vietnam, ternyata besar harga mata uang kita. Itu. Kemudian berkait dengan pertanyaan Sifa tadi, kita meluncurkan program Kacio Sempati. Jadi falsafah dari sebuah Kacio kan bahasa Minang. Iya. Jadi Indonesianya kan celengan biasanya. Iya. Orang-orang tua kita dulu kalau ndak di puro nyimpan piti di Kacio. Maka Kacio ayam yang terbuat dari plastik keramik atau atau tembikar tersebut, maka berapapun kita ingin menyisihkan uang, misalnya siap belanja, ada uang recehan agak 100 rupiah masuk. Iya. Tapi kalau kita sedang punya banyak uang, 100.000. Jadi konsep seperti itu diterapkan di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi agar yang pertama siswanya mampu untuk merencanakan keuangan di masa depan. Contoh, misalnya Sifa mau go to kampus studi banding ke ITB misalnya, atau ke UI. Kalau tidak diprogramkan, tentu tiba-tiba kita minta uang ke orang tua 10 juta, kan kaget orang tua. Ongkos pesawat, akomodasi dan lain-lain. Tapi kalau direncanakan, misalnya OSIS mau go to kampus ke Jawa, maka direncanakan setahun yang akan datang. Berarti kita bisa ngisi Kacio-nya sedikit demi sedikit gitu. Iya. Jadi konsep Kacio tersebut tidak berbunga. Kemudian kita kerjasama dengan BPR
bahwa buku tiap siswa itu hanya kita yang cetak. Di bank hanya satu buku kita. Maknanya adalah kalau kerjasama dengan bank konvensional, contoh dengan BPD, BRI, siswa kita bersama guru 900 tambah 100 ribu. Untuk masuk perdana membuka buku rekening 50 ribu. 50 kali 1000 berarti sudah ada 50 juta PT kita hilang. PT uang SMA 4 ini terbang ke bank, dapat oleh orang bank. Tapi dengan konsep Kacio seperti ini, nanti teman-teman Sifa, guru juga seperti itu, berapa dalam sehari itu mau menabung 2.000 pun akan diterima. Yang jelas membiasakan hidup hemat, menyisihkan uang belanja, sehingga kita bisa mengumpulkan uang tanpa terasa uang kita sudah segini. Jadi dengan Kacio ini nanti bisa juga dilebarkan. Contoh, kita kan personil kita kalau tahun ajaran baru nanti sekitar 1.000 antara karyawan dengan siswa, guru dengan siswa. Kalau seandainya guru, kan guru yang bersangkutan sudah masuk jadi anggota Kacio, tapi dia ingin memasukkan nama anaknya, ada anak 1, ada 2, anak 3, itu dibolehkan. Jadi untuk tahap sekarang guru-guru dan karyawan kita sudah ada yang 4, ada yang 5 buku tabungannya untuk dia sendiri, untuk anak pertamanya, anak keduanya, anak ketiganya, bahkan Pak untuk kurban katanya sudah disisihkan. Jadi dengan konsep Kacio, mudah-mudahan Kacio Sempati berarti SMA 4 mendidik siswanya, mendidik seluruh keluarga besarnya untuk berhemat dan memprogramkan masa depan sesuai dengan yang akan ditujunya. Jadi Kacio ini lebih ke kayak tabungan ya Bu ya? Siapapun boleh masuk, apakah untuk warga sekolah aja boleh, di luar? Boleh? Untuk sementara namanya Kacio Sempati, berarti kalau kita ingin keluar sekolah, sempatinya udah hilang. Kacio aja. Tapi kalau masih keluarga besar, misalnya Sifa kan keluarga besar SMA 4. Sifa pingin membuat tabungan untuk adik Sifa, itu boleh. Karena masih keluarga besar. Nanti kalau Sifa udah tamat, mau dilanjutkan boleh, mau dihabiskan tabungan tersebut untuk kebutuhan kuliah juga boleh. Dan untuk apa, kan kita ngasih duit tuh ke siapa Bu? Nanti akan ada timnya. Ibu ngambil tim itu dari dua aspek. Satu siswa, berarti mungkin bendahara OSIS kah atau anak OSIS lah yang akan yang duduk di teller itu nanti. Kemudian ada satu guru pembina. Jadi uang tersebut dalam sehari itu tidak akan ada yang ngendak, tidak akan ada penyelewengan. Penyebabnya kan sistem di komputernya udah ada berapa pendapatan per hari. Kemudian BPR itu udah janji untuk setiap hari jemput ke sini hasil tabungan kita. Jadi tidak harus kita antri di bank nunggu apalagi. Jadi kalau buat sahabat Sempati semuanya yang mau nabung, langsung aja ke kemana tuh Bu? Nanti konternya akan ada di pustaka. Di perpustakaan. Jadi insya Allah hari ini kita dapat bantuan Pak. Ya. Kami kerjasama dengan BPR Jam Gadang. BPR Jam Gadang itu banknya pemerintah Kota Bukit Tinggi. Yang nanti kira 1 bulan lagi katanya syariah. Jadi bank tersebut mensupport SMA 4 dengan 1 set konter teller. Jadi ada meja tellernya, ada nanti lambang Kacio-nya. Jadi dari hasil perjanjian Pak 2 hari siap. Jadi hari ini orang dari BPR Jam Gadang tersebut sore hari kami ngantar konter nanti. Alhamdulillah. Ya, pastinya itu berguna banget ya Bu ya untuk anak-anak di SMA 4. Jadi untuk sahabat kalau mau menabung ke Sempati Kacio aja. Jadi Kacio Sempati kebalik. Jadi uangnya nggak lari kemana-mana. Misalnya kita nabung dimasukin ke Kacio, terus kita ambil lagi. Kalau misalnya di rumah ya Bu ya, Siva kayak gitu. Dibolongi. Iya, dibolongi. Kurang Beli es krim kali ya. Itu. Beli permen Pak. Mau jajan gitu, nggak ada duit, ambil deh. Jadi kalau di Kacio Sempati insya Allah aman ya Bu ya. Dan juga kita sedikit
Udah jam 12 ini. Udah jam Orang mau Jumatan. Oh iya, ada Jumat sekarang. Iya dong. Aduh. Ipa nanti cuap-cuap terus. Aduh. Saya jadi Jumat nanti nggak ada. Si bayar dosa Iya. jadinya. Aduh. Maaf ya Pak ya. Nanti Jadi- kita to be continued deh. Oke, Ya. sip. Dan waktu nanti undang khusus, jangan dadakan begini. Oke, siap. Undang khusus siapin nanti temanya, kita bahas sama-sama. Ya. Oke, siap. Kapan perlu, ini mohon maaf Bu Kepala Sekolah Pak Madison, saya janji hadirkan Pak Gubernur di sini. Alhamdulillah. Masih mau sih Pak jadi Oh, ininya, siap, Pak. wawancaranya? Siap. Hah? Siap? Siap, Atau Pak. gemeteran lagi? Enggak. Enggak ya, ada gemeteran lagi. Ya. Iya, benar. Halus. Ah, Jadi oke. Pak, untuk mengakhiri apa namanya nih? Ya terserah Untuk, nama. untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, sedikitlah kata-kata untuk mengakhiri nih Pak. Closing statement. Ya, sedikit kata-kata untuk anak-anak sekarang ini apa sih Pak, kata-kata Oke. motivasi? Baik. Ya. Sahabat Sempati semua, ya. Pesan Bapak hanya satu. Apa itu? Sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh dalam semua segmen kehidupan kita. Kalian sebagai siswa sungguh-sungguh jadi siswa. Jangan setengah-setengah. Ya. Nah, kalaupun sudah jadi siswa, punya aktivitas kayak Sipa, jadi reporter, sungguh-sungguh jadi reporter. Ya. Jangan nggak sungguh-sungguh. Karena apa? Sungguh-sungguh pun ya itu akan diuji oleh Allah. Ya, tapi yakinlah Allah janji, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Ini janjinya Allah, bukan janjinya Kadis, bukan janjinya Kacapdin, apalagi kepala sekolah. Ya. Nah, artinya janji Allah tuh tidak akan mungkir. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam semua segmen kehidupan kita. Insya Allah jadi orang sukses. Itu saja sih Pak. Amin. Amin ya. Alhamdulillah. Jadi Pak, sebelumnya terima kasih udah mau Iya. diundang ke sini. Bapak juga terima kasih Iya, sama-sama. Ibu juga udah mau berbincang-bincang walaupun sedikit, yang penting bermanfaat. Insya Allah. Semoga untuk teman-teman di rumah perbincangan kita pada ini bermanfaat. Amin ya Rabbal. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video hari ini. Jangan lupa untuk nonton video Sempati TV yang selanjutnya. Ada banyak lagi yang bakal keluar. Dan untuk itu Bapak bilangnya jangan lupa subscribe, Iya. Subscribe, komen, like, comment, and share. Oke. Nah, dadah semuanya. dadah. Assalamualaikum.